Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dwi Prasetyo. Kita akan mempelajari tematik tema 3 subtema 4. Oke. Nah, isinya itu keajaiban perubahan wujud di sekitar kita. Nah, lanjut. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Nah, ya di setiap hari di sekeliling kita, di sekitar kita itu ada terjadi perubahan wujud itu banyak. Contohnya di sini ada terjadinya hujan, itu perubahan wujud juga. Membuat garam atau pembuatan garam itu adalah contoh perubahan wujud juga. Nah, seperti baju yang kalian pakai itu juga termasuk ketika mencuci baju terus dijemur itu terjadi perubahan wujud. Ya toh ini ada kopi panas, ada uapnya itu. Nah, itu juga terjadi perubahan wujud. Oke. Lanjut dari pembuatan garam. Nah, mari kita lihat. Bertani garam. Ini bisa dilihat juga di buku ada ya, dibaca. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air. Nah, itu dibuat petak-petak, itu seperti sawah, dimasukin air laut nanti. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, seperti di Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Nah, pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dulu harus dipadatkan. Dipadatkan, nah dibuat petak-petak seperti ini. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Karena ini menggantikan air laut yang menguap. Air laut yang menguap itu yang ada di sini itu lama-kelamaan berkurang. Gitu. Tadinya penuh, bisa tinggal separuh, setengah. Itu makanya harus setiap hari harus ditambah. Setelah sekitar 210 hari, atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Nah, itu tadi adalah pembuatan garam itu di daerah pantai utara itu banyak ya, yang pernah lihat itu di daerah Jawa Barat itu di daerah Indramayu sana. Itu ada penduduk sekitar tuh yang bertani garam ya toh. Itu. Nah, lanjut. Nah, di sini ada contoh soal. Kita menghitung waktu. Nih, contoh soalnya. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam 1 jam? Bisa dilihat ya di sini. 90 menit. Nek dijadikan jam, berarti berapa jam dan berapa menit. Ingat 1 jam adalah 60 menit. Oke. Nah, 90 menit sama dengan 60 ditambah 30 menit. 60 itu sama dengan 1 jam. Terus 30 menit. Ya. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Oke ya, nanti kalau ada soal lagi, misalnya 120 menit, itu berapa jam? Harus bisa ya. Oke. Nah,
kita masuk di pemanasan global. Oh, apakah itu yang dimaksud pemanasan global? Nah, pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub utara mencair. Oh, ini adalah gambaran dari kutub utara ya. Ada gunung-gunung es, nah, itu mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Oh, ini menjadi air laut itu bertambah banyak. Ya, karena mencair. Bukan karena air laut itu bertambah banyak dari sungai ya, tapi dari ini juga mempengaruhi sangat besar mencairnya kutub utara. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Nah, es di kutub utara itu udah mencair semua, itu kamu pernah melihat itu ya pasti ya es batu yang mencair yang kamu taruh di mangkok atau di wadah, itu didiamkan di tempat yang panas atau di bawah sinar matahari, itu mencair. Misalkan aja kalian bisa simulasi dari ada es batu gede ditaruh di wadah, itu kasih batu 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 ya itu batu alam biasa itu diibaratkan itu pulau ditaruh di tengahnya, ditunggu yang tadinya batu itu tidak tenggelam, batunya kecil jangan gede ya, yang kecil aja, yang tadinya kering nggak tenggelam, tunggu beberapa menit kemudian setelah es batu itu mencair semua, apakah batu tersebut tenggelam atau tidak, itu bisa diibaratkan ini pulau. Oh, bayangke Pulau Jawa tempat itu tinggal kita itu, Pulau Jawa termasuk kecil ya toh, itu tenggelam. Eh, bayangke arek pindah ning ndi. Nah, lanjut. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Polusi dari pabrik-pabrik, ya toh, asap kendaraan, banyak ya, kalian membakar sampah dan lain-lain. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Oh, jadi asap yang membumbung tinggi itu asap kendaraan bermotor, dari mobil, terus sepeda motor, banyak ya. Setiap hari itu berapa nek dikumpul ke asapnya penuh. Soalnya motor 10 lebok ning ruangan dinyalain semua. Nah, itu tidak bisa keluar ya. Jadi tertahan sehingga bumi itu terasa panas. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Menghemat pemakaian listrik dan air. Nih ya. Misalnya kalian mau pergi dekat dengan jarak, mau misalkan mau ke masjid dekat rumah. Ya, kalau jalan kaki misalnya cuma 1 atau 2 menit. Nah, itu nggak usah naik motor, apalagi naik mobil, yang deket kan bisa jalan kaki. Oke, atau mau ke warung dan ke tempat lainnya yang ditempuh dengan jalan kaki cukup. Nah, terus mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Oh, kalau ada tumbuhan-tumbuhan itu kalian jaga, kalian rawat juga ya, tumbuhan yang gede, jangan dikasih sampah ditumpuin sampah, itu nanti lama-kelamaan bisa mati juga ya. Tanaman-tanaman juga kalian harus rajin menyiram. Oh, tapi menyiramnya tidak boleh berlebihan, ingat harus menghemat air, menghemat listrik juga. Cara menghemat listrik sangat mudah ya toh. Matikan lampu saat tidur, matikan televisi setelah tidak ditonton, dan lain-lainnya. Matikan lampu kalau udah siang hari, pagi hari, dengan cara membuka jendela terang. Oke, kita lanjut. Mengurangi pemanasan global nih. Ya. Ulangi lagi, pemanasan global jika dibiarkan dalam puluhan tahun akan menimbulkan bencana. Bencananya banyak ya. Bencana seperti kelaparan, bencana alam lainnya, kebakaran hutan,
banyak pokoknya. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor seperti mobil ataupun sepeda motor. Lakukan gaya hidup sehat, gunakan sepeda untuk jarak tempuh yang dekat. Apalagi sekarang ini masih musim bersepeda. Pergi ke Borobudur naik sepeda, pergi ke Bonbin naik sepeda. Itu selama kuat nggak apa-apa. Lanjut. Oh, ini ada soal cerita. Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman 1 jam 30 menit. Nah, Edo naik motor itu Pak, iya karena jaraknya jauh ke luar kota. Ya, Loh, membutuhkan naik motor aja membutuhkan waktu 1 jam 30 menit. Jalan kaki berapa jam itu? Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan 1 jam 55 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum? Oh, kenapa kendaraan umum lebih lama? Ya karena kendaraan umum itu lebih sering berhenti menjemput penumpang-penumpang yang lain atau menaikkan menurunkan penumpang lain. Sinumpai kan bukan kalian sendiri. Lanjut. Caranya itu kurangkan jam, kemudian kurangkan menit. Nah, jamnya dihitung dulu. Nih, 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit. Jangan kembali ya. Kalau ada soal yang pengurangan pembandingan ini dikurangi, berarti yang dikurangi jangan yang depan dulu 1 jam 30 menit dikurangi 1 jam 55 menit gitu. Kan, tetapi waktunya yang lebih lama dikurangi waktu yang lebih singkat. 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit. Nih, dikurangi dulu yang 1 jam dikurangi 1 jam sama dengan 0 jam. Gitu. Hilang jamnya. Sekarang yang menit dan menit 55 menit, ya, ini satuannya menit dikurangi 30 menit. Hasilnya adalah 25 menit. Berarti selisihnya naik motor sendiri atau naik kendaraan umum itu 25 menit. Jadi 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit sama dengan 25 menit. Mudah ya, besok kalau ada soal seperti itu ya. Contoh soal lain. Nih. Hitunglah 8 jam 45 menit dikurangi 4 jam 55 menit. Sama seperti tadi, gitu. Di sini menitnya lebih besar yang ini, Pak. Caranya seperti ini. Nah, langkah pertama dengan cara yang pertama 8 jam 45 menit sama dengan 7 jam 105 menit. Kok bisa? Nah, ingat di sini. Ini dikurangi 60 menit saja atau dikurangi 1 jam. Jadi 8 dikurangi 1 jam. Nah, 1 jamnya pindah menit di sini ya toh. Jadinya 7 jam 60 menit. Itu sama dengan 8 jam ini. Ditambahkan 45 menit. Kalau ditulis 7 jam 105 menit seperti ini. Oke. Langkah kedua. Selesaikan cara pengurangan. 7 jam 105 menit dikurangi 4 jam 55 menit sama dengan sini ya seperti tadi ya. Jam sama jam dikurangi dulu, 7 dikurangi 4 sama dengan 3 jam. 105 dikurangi 55 menit sama dengan 50 menit. Jadinya 3 jam 50 menit. Oke anak-anak, Pak Dwi akan jelaskan tentang menghitung lama waktu. Oke, nih di sini ada soal seperti di halaman 202 itu di buku dinas, bisa dilihat kalian ya. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Ditulis di sini 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Nah, jika ditulis ditambahkan ya. Berapa lama Udin menyalakan lampu? Nah, oke.
1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit. Nah, bisa kita hitung jamnya dulu. Jam sama jam kita jumlahkan. 1 jam ditambah 4 jam. Hasilnya 5 jam. Oke. Sekarang yang menit, 30 menit ditambah 45 menit. Hasilnya adalah 75 menit. 75 menit. Nah, oke, 75 menit itu kalau dijadikan jam berarti adalah 1 jam 15 menit. Ya. Nah, jadi hasilnya kita catat di sini hasilnya 5 jam. Jadi dulu ya. Jadi 5 jam di sini ditambah 1 jam, atau ditulis ini dulu, 75 menit sama dengan 5 jam ditambah 1 jam tambah 15 menit. Nah, kenapa ini ditulis 75 menit dulu ya, supaya ini paham ya. Nah, ini setelah itu 5 jamnya kita tulis lagi. Terus yang ini 75 ini dijadikan jam. Jadinya 1 jam tambah 15 menit. Nah, hasil akhirnya adalah 6 jam ditambah 15 menit sama dengan 6 jam 15 menit. Nah, oke. Seperti itu yang dari menghitung lama waktu. Oke, anak-anak, lanjut kita akan menghitung lama hujan turun. Nah, di sini hujan turun pukul 7:15 menit dan hujan berhenti pukul 9:10 menit. Nah, kita akan menghitung lama hujan turun menggunakan garis waktu. Kita buat garis dulu. Set, cek. Di ujung sebelah kiri ini kalian tulis waktu hujan turun jam 7:15. Kemudian di sini kalian tulis pukul yang tepat ya, atau jam setelah angka 7 itu adalah jam 8:00. Nah, kemudian 1 jam berikutnya pukul 9:00 dan hujan berhenti itu pukul 09 atau jam 9:10. Nah, kita tulis, kita hitung di sini. Dari jam 7:15 sampai jam 8 tepat itu adalah ada waktu selama 45 menit. Kita lanjut di sini. Jam 8 sampai jam 9 itu adalah 1 jam. Kemudian di sini jam 9 sampai jam 9:10 itu adalah 10 menit. Kita simpulkan di sini. Jadi kita tulis jamnya dulu ya. Jam 1 jam ditambah 45 menit ditambah 10 menit. Di bawahnya 1 jam masih ditambah 45 menit. Langsung 45 ditambah 10 menit, 55 menit. Oke, nah hasilnya adalah 1 jam 55 menit. Nah, itu cara menghitung menggunakan garis waktu. Oke, lanjut lagi. Proses terjadinya embun atau mengembun.
Embun itu biasanya kalian bisa melihat embun itu kalau pagi hari. Pagi hari, ya toh. Kalian bangun tidur pagi-pagi itu keluar rumah pegang daun, wah daunnya basah ini. Padahal nggak hujan tadi malam. Siapa yang membasahin? Belum ada yang menyirami. Nah, itu adalah embun yang dinamakan embun pagi. Nah, embun juga merupakan perubahan wujud di alam. Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin. Oleh karena itu, uap air yang berwujud gas di udara berubah menjadi partikel-partikel air wujud cair. Gitu. Gas menjadi cair itu disebut mengembun. Nah, ya. Bisa dipraktekkan kalian misalkan pakai gelas, di dalamnya dikasih es batu, ya. Terus luarnya itu nanti apa gelasnya itu ada titik-titik bintik-bintik air padahal gelasnya nggak bocor. Nah, itu salah satu contoh terjadinya perubahan wujud gas menjadi cair atau mengembun. Ya, kue do mimi es teh itu biasanya gelasnya padahal tidak bocor tapi luarnya basah. Itu adalah contoh gampangnya embun. Oke, kalau mencari embun pagi. Lanjut. Nah, kita masuk di materi PKN. Ini ada Pak Kumis. Pak Kumis sedang menyapu gitu. Seperti OB kita atau yang tukang bersih-bersih kita itu juga berkumis ya. Tahu ya namanya ya. Nggak usah disebutkan. Oke. Setiap pukul 6 pagi kala embun masih membasahi dedaunan, Bapak penjaga SD Nusantara sudah sampai di sekolah. SD Nusantara adalah tempat di mana Siti dan teman-temannya belajar. Tugas penjaga sekolah adalah menjaga kebersihan sekolah, seperti membersihkan halaman sekolah, agar halaman bersih dan siap digunakan siswa untuk belajar. Apakah menjaga kebersihan hanya tugas penjaga sekolah? Tentu saja tidak. Semua warga sekolah bertanggung jawab terhadap kebersihan. Semua warga sekolah harus bersatu menjaga kebersihan, gitu. Seperti yang kalian sudah lakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan, ya, itu termasuk menjaga kebersihan, gitu. Terus melaksanakan tugas piket harian itu juga termasuk contoh dari menjaga kebersihan sekolah. Ya, tidak mencoret-coret tembok sekolah, meja sekolah. Nah, itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, sini ada gambar kegiatan kerja bakti. Oh, Siti lagi bekerja bakti. Siti tinggal di desa. Masyarakat desa tempat tinggal Siti rukun dan damai. Ya. Terciptanya hidup rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Nah, sama warga itu bersatu, damai sehingga itu ora do ejek-ejekan, saling membantu tuh. Ada yang membuatkan minum, ada yang nyapu, ada yang madain sampah daun-daun, ada yang membawa ember untuk menyiram dan lain-lainnya. Oh. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda, agamanya pun berbeda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga yang sakit, mereka akan saling menjenguk. Selain menjenguk, juga membantu. Nah, kalian pasti ada ya, satu atau dua tetangga kalian itu berbeda agama ataupun berbeda asal daerahnya. Atau ada yang mungkin dari Papua, mungkin dari Bali, mungkin dari Sumatera atau Kalimantan. Tapi kalian saling menghormati. Agamanya berbeda pun juga saling menghormati. Oke, lanjut. Proses terjadinya hujan. Bisa kita lihat, baca bersama-sama. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang berisi air.
ada gambarnya nanti. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Nih, air yang ada di permukaan bumi, kata aja ini air ya, air laut terkena sinar matahari, panas toh, naik menguap. Nah, uap air akan berubah menjadi awan nih. Nah, ada awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Oh, ini berubah sini ya. Kemudian titik-titik air jatuh, kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Ini jadi air laut atau air yang ada di bumi ini terkena sinar matahari, menguap, mengumpul menjadi satu yang dinamakan awan. Ya, awan ini lama kelamaan tertiup oleh angin menuju ke daratan. Tuh. Setelah tidak kuat menampung beban air yang banyak, akhirnya awan akan mengembun menjadi titik-titik air pada jatuh ke bumi yang disebut atau dinamakan oleh hujan. Nanti hujan air hujan ini dari tanah itu meresap juga, meresap ke dalam tanah, kembali lagi ke laut atau melalui sungai, ya, kembali lagi ke laut seperti ini. Bolak balik ini terus, ya toh. Nanti bosen. Oke, lanjut. Alam dipersiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman. Perubahan wujud benda merupakan contoh buktinya. Nih, tadi ada perubahan wujud benda atau pembuatan garam itu terjadinya perubahan wujud juga. Ya, penguapan ini terjadi karena adanya penguapan. Kemudian ini pembuatan gulali kalian bisa pelajari di buku ada ya di pembelajaran kedua. Sini pembuatan gulali itu dari cair menjadi padat ya, atau membeku. Kemudian ada embun tadi dari gas menjadi cair disebut mengembun. Ada pemanasan global dan juga proses terjadinya hujan itu karena adanya penguapan. Penguapan juga, ini juga penguapan ya. Nah, oke, sekian dari Pak Dwi, semoga bermanfaat, tetap semangat belajarnya ya, bisa selain mendengarkan YouTube ini, melihat YouTube juga kalian tetap rajin membaca buku. Oke, ada buku dinas juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.